Pernah berpikir nggak, kenapa ada sejarah? Kenapa bisa ada pelajaran sejarah? Sebuah situasi atau tokoh itu bisa jadi sejarah. Nah, kita belajar kenapa bisa jadi sejarah. Ada tahap-tahap penelitiannya. Kita cross check dengan kita ke Museum Pleret Bantul Yogyakarta. Adanya sejarah yang disepakati di dalam pelajaran kita di sekolah lah, yaitu kan melalui tahap-tahap penelitian. Kita ambil dari Profesor Kunto Wijoyo, ini profesor dari UGM, jadi Fakultas Sejarah, profesor sejarahnya UGM. Beliau memberikan pendapat ada 5 tahap penelitian sejarah. Jadi dari suatu kejadian atau tokoh itu bisa jadi timbul jadi ilmu pengetahuan sejarah itu melalui tahap-tahap penelitian sejarah. Yang pertama, menentukan topik. Nah, menentukan topik dulu, apa nih yang mau dibuat jadi sejarah. Contohnya nanti Sultan Agung, kita ke Museum Pleret itu. Yang kedua adalah euristik. Euristik itu mencari sumber-sumbernya. Ada sumber dari bangunan, nih peninggalannya si tokoh ini, peninggalan buku-bukunya, peninggalan senjatanya, itu dari sumber primer namanya. Ada lagi sumber sekunder. Dan sumber sekunder itu ya dari ensiklopedia, dari ilmuwan-ilmuwan sejarah, sejarawan-sejarawan, dari dengan membaca buku-buku tentang si tokoh ini yang akan kita jadikan sejarah. Tahap ketiga itu verifikasi. Verifikasi itu berarti dari sumber-sumber yang ada diverifikasi, ini bener nggak nih sumbernya, bangunan yang kita temukan ini sesuai dengan tahunnya si tokohnya misalnya, diverifikasi. Yang keempat ada lagi presentasi. Tahap keempat nih, presentasi. Jadi setelah semua itu ada, di tahap keempat dipresentasikan dengan para sejarawan. Akan timbul kritikan-kritikan masuk, oh ini salah, oh ini benar, yang benar ini, oh yang ini benar. Tahap kelima adalah historiografi, penulisan sejarah itu sendiri. Jadi ada tahap-tahapnya sendiri ya untuk menjadi sebuah sejarah. Oke, salah satu belajar sejarah, kita menentukan dulu pokok permasalahan, pokok sejarah yang akan kita buat historinya. Sultan Agung, ini timelinenya sejarah Sultan Agung. 1613 Sultan Agung berkuasa, 1618 Istana Mataram menetap di Kerta, 1625 pembangunan Siti Hinggil di Keraton Kerta, 1634 Istana Kerto dibakar. 1644 pembangunan makam Imogiri ya. 1646 Sultan Agung wafat. Heuristik. Nah, setelah menentukan topik siapa Sultan Agung, sekarang masuk ke tahap kedua, heuristik. Kita mencari sumbernya. Sultan Agung tuh ada sumbernya enggak? Nah, dibedain dari sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber-sumber primernya dari apa? Penemuan-penemuan ini penemuan di Kerto ya. Keratonnya Sultan Agung, berarti Sultan Agung itu ada. Nah, itu penemuan Tobong. Ini juga penemuan karya-karyanya Sultan Agung nih. Ada sebanyak lah. Kalender, penemuan kalender Jawa oleh Sultan Agung. Ini sumber primer. Kalau sumber sekunder yang menunjukkan bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo itu ada, ya dari penelitian-penelitian, dari sumber-sumber orang-orang pintar. Ya, apa nih? Gamelan, sekaten, kayak Guntur. Karya arsitek masa Sultan Agung, ada makam Giriloyo itu Imogiri, gamelan sekaten Kiai Guntur Madu dan Umpak Kerto nih. Bukti primer Sultan Agung tuh ada. Ini yang udah pernah ke Keraton Kerto itu. Nah ini ilustrasinya kayak gini nih, Siti Hinggilnya. Nah kayak gini nih, Siti Hinggilnya Sultan Agung. Ilustrasinya.
Lah, nomor 3 itu baru verifikasi. Verifikasi itu, ini bener nggak batunya peninggalan-peninggalannya Sultan Agung gitu. Tahun berapa, mungkin diuji karbon. Itu Sultan Agung di tahun berapa. Ini bener nggak karyanya Sultan Agung? Mungkin dari cerita-cerita tadi itu sumber sekunder. Oh iya bener, bener. Itu namanya verifikasi ya. Kritik tadi ya. Sultan Agung hanya Krokusumo di Museum Pleret. Nah, setelah itu baru interpresentasi. Interpresentasi itu ya mengumpulkan data-data itu dibuat interpretasi. Ini loh Sultan Agung hidup di tahun ini, tahun ini. Boleh berimajinasi tapi jangan terlampau berimajinasi. Itu kah? Ini bukan sosokan ahli sejarah ya, cuma sejarah ya seperti itu, nentuin sejarah ya seperti itu. Nah, habis itu baru historiografi. Historiografi itu penulisan sejarahnya. Itu ya urut-urutan sejarah itu jadi. Yang kita buat contoh Sultan Agung. Sultan Agung nih keren, pahlawan di Jogja lah, di Indonesia ya, nggak cuma di Jogja. Keren. Nama-nama Sultan Agung ada nama jalan, nama stadion, nama universitas, nama apa lagi? Ya, komik dibuat film dan pernah nyerang Belanda di Batavia. Terus karya-karyanya juga banyak, ya kan? Ada serat Sastro Gending, terus ada serat Niti Projo tentang kepemimpinan. Kamu kenapa hidungmu? Pilek loh. Keren, keren, keren. Di Museum Pleret. Sabuk Inten tuh. Kan dikeris ada titik-titik kayak emas, apa berlian. Berlian. Intan tuh berlian. Sabuk Intan berarti bersabuk intan. Tapi kalau ini penamaan itu dari penampakannya, dapurnya. Apa ya? Dari visualnya kayak gini ya. Iya. Dinamain sabuk intan itu. Kalau pamornya, pamor itu hiasan pada bilah kerisnya. Oh iya. Hiasan pada bilah keris. Gini. Waswutah. Tulisannya gambarnya apa? Motifnya. Motifnya itu loh masih motifnya pamor. Waswutah. Intannya itu loh mas yang kuning. Nah itu kuning. Nah itu kuning dalamnya itu emas. Ini intan. Itu kalau yang sekarang kan bukan asli. Punya petingginya Mataram saat itu. Sekarang kan itu kuningan tok terus kasih. Ini karyanya Sultan Agung, serat Sastro Gending. Jadi Sastro Gending pakai lagu Mocopat ya. Serat Sastra Gending berisi tentang hal ketuhanan, tentang perjalanan hidup manusia, tentang asal dan tujuan manusia diciptakan, mengajarkan budi pekerti. Terdiri dari 8 tembang Mocopat, Sinom, Asmaradana, Dandangkula, Pangkur, Durma, Kinanti, Megatruh, Pocung. Dalam tradisi Jawa, nilai-nilai kehidupan diturunkan dari generasi ke generasi. Ini masih terus diajarin ke anak-anak nggak? Iya, dulu kita SD kan. Hah? SD diajarin? Dandang Gulo kan seneng-seneng. Nggak tahu sekarang kayaknya nggak tahu. Ya masih lah, kita kan udah nggak sekolah. Ini ada sumur Gumuling. Ini sumur zamannya Keraton Pleret ya. Amangkurat 1. Keraton Pleret itu Amangkurat 1. Bisa dibuka. Nggak pernah diambil. Pernah. Ini yang tadi seperti yang di dalam yang jobol. Oh, jobol tadi ya. Ini udah masih dibuka kan? Ini baru. Modelnya masih asli ya. Dan yang paling bawah itu asli. Ini enggak. Karena kan pernah asap ya. Jobolnya besar. Kalau tutup. Tak lagi. Jempetan. Iya, ditemukan di Sewon ya. Semua ditemukan di Bantul ini. Mataram Hindu, Buddha. Jadi di Bantul itu sampai ke selatan peradabannya sudah tinggi. Nggak cuma di Sleman ya.
Agasia. representasi dari Agasia. Siwa. Representasi Dewa Siwa ditemukan di Sringgading Sandeng Bantul. Wah, berarti sampai sana ya peradaban. Ya tetap aja lah saat Jogja. Iya, Jogja. Ngertinya kan cuma Sleman aja. Ada Gosari juga loh. Gosari, Pajangan Bantul. Pajangan Bantul, yang mana? C. Yang ini, yang C. ABC yang di atas. C, Agasia semua ya. Oh, Agasia. ABC ini. Agasia itu perwujudan Dewa Siwa. Apa? Dewa Siwa. Iya. Ini Gosari Mas, ini Gosari. Ini benar di Gosari Pajangan. iya. Nah, Ini masih lengkap nih ya. Kira-kiranya belum pecah. Masih jelas ya. Masih jelas. Anak-anak dulu itu apa itu? Pengikutnya. Jadi aku kamu baca nggak tadi? Keraton Pleret dibakar tahun 1634. Terus yang bakar itu siapa ya? Masa anaknya? Enggak, Sultan Agung kan wafat 1646 ya tadi. 46. Ada yang bilang panas, ada yang bilang mati. Terus 1634 sebelumnya kenapa dibakar itu harus dicari tuh penyebabnya. Tapi pada saat Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan buka Kota Gede tuh udah pengen jadi raja nggak sih? Atau hanya sekedar aku udah dikasih tanah Merdikan, tak buka rumah di sini gitu. Apa langsung bangun kayak kerajaan ya? Iya kan? Tapi nggak nanya. Ya itu sejarah berikutnya lah kita cari. Aku penasaran sama Keraton Kertok dibakar 1634 tadi nggak ditanya. Iya, mbaknya dari apa sih? Arkeologi. Arkeolog UGM. Arkeolog UGM. Udah di Keren. arkeologi UGM.